Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai Dr. Tifa yang melakukan pra-peradilan. Namun sisi lain teman ya, Dr. Tifa juga dipanggil oleh pihak kejaksaan untuk melakukan sidang di PN Jakarta Timur. Jadi kemarin teman ya, Dr. Tifa itu kan sudah mendaftarkan pra-peradilan di PN Jakarta Selatan. Kemudian hari ini ada sidang teman ya, terkait dakwaan dari jaksa yang sudah direvisi, didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan hari ini bersidang. Namun Dr. Tifa tidak hadir. Kenapa? Karena Dr. Tifa meyakini bahwa statusnya sudah bebas ketika sidang kemarin menolak dakwaan dari jaksa demi hukum dan menerima eksepsi dari Dr. Tifa. Nah teman, untuk lebih jelasnya coba kita tonton pernyataan yang disampaikan oleh Dr. Tifa. Dokter, persiapannya untuk hari ini gimana dokter? Ya, bismillah, la haula wala quwata illa billahil azim. Di mana? Ya, jadi seperti yang teman-teman semua masyarakat Indonesia tahu, per 23 Juli 2026 saya sudah tidak lagi menjadi terdakwa. Karena perkara saya sudah batal demi hukum, bahkan berkasnya pun sudah dikembalikan. Artinya sudah tidak ada lagi perkara saya. Tapi 3 hari kemudian muncullah surat undangan kepada saya untuk maju sidang di tanggal 6 Agustus ya. Nah, artinya apa? Saya hanya 3 hari bebas. Pengajuan kami untuk pra-peradilan ini segera disetujui oleh Mahkamah Agung dan sudah mendapatkan nomor perkara. Antrian dengan nomor sidang B11 yang sudah silahkan menuju mendapatkan loket nomor 2. perkara 354 di sidang Pengadilan Jakarta Timur sudah hilang ya. Anda bisa lihat ya di itu. Artinya apa? Memang kami sah untuk melakukan pra-peradilan ini. Sekali lagi, ini adalah perjuangan kami untuk seluruh masyarakat Indonesia agar tidak terjadi presiden yang menimpa masyarakat Indonesia yang lain. Maka mohon doanya agar pra-peradilan ini bisa berjalan betul-betul menegakkan hukum. Lalu kemudian apa yang diputuskan oleh hakim pada pra-peradilan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Jadi teman ya, satu sisi Dr. Tifa itu kan melakukan pra-peradilan dan sudah bersidang. Sisi lain, ini di PN Jakarta Timur juga melakukan sidang. Padahal menurut ketentuannya, jika seorang terdakwa tersangka itu melakukan pra-peradilan, maka perkara pokoknya harus ditunda. Tapi ini tidak teman ya. Jadi pra-peradilan berjalan, tetapi sidang perkara di PN Jakarta Timur juga berjalan. Oleh karena itu, hari ini sidang di PN Jakarta Timur, Dr. Tifa tidak hadir. Tentu membuat jaksa ini kebingungan, kepanasan, dan tidak terima, dan bahkan mengajukan kepada pihak hakim agar supaya Dr. Tifa melakukan wajib lapor di kejaksaan. Namun ternyata pihak hakim tidak menyetujuinya. Nah teman, untuk lebih jelasnya coba kita tonton persidangan hari ini di PN Jakarta Timur. Jadi belum hadir. Mohon izin majelis mungkin bisa dikonfirmasi ke penasihat hukumnya atau ke advokatnya majelis, karena kami sudah melakukan pemanggilan secara patut pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2026. Enggak, dalam perkara ini kan yang saudara panggilkan terdakwa. Saya menanyakan kepada saudara, terdakwa hadir atau tidak. Kalau tidak, dilakukan pemanggilan berikutnya. Karena dalam perkara pidana bukan kuasa ya, tapi pendamping. Mohon izin majelis, sebagaimana persidangan sebelumnya, pada persidangan untuk perkara sebelumnya itu dinyatakan oleh terdakwa bahwa terdakwa akan bersedia hadir majelis, mohon izin tanpa dipanggil. Ya, nanti dipanggil kembali ya untuk persidangan berikutnya. Waktunya 1 minggu ya, cukup ya untuk memanggil terdakwa kembali. Sidang di Mohon izin majelis, ya. mungkin apabila berkenan untuk ditanyakan karena ada advokat yang hadir. Saya bertanya kepada saudara. Siap, ya. Saudara yang menghadirkan, gitu ya. Jadi sidang ditunda hari Kamis tanggal 20. Oh, berarti belum cukup waktunya ya, makanya dipanggil kembali gitu ya, makanya kita hadir hari ini begitu. Ya. Izin kami sampaikan. yang baru dengan 20
Iya, cukup ya Pak ya. Jadi gini ya, karena panggilan belum mencukupi waktunya, katanya baru terima hari Senin. Untuk kalau saya hitung di persidangan tanggal 20 nanti belum cukup 7 harinya kalau dipanggil mulai besok. Jadi persidangan tanggal 27. Begitu ya, dipanggil untuk hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026. Gitu ya terdakwa ya, penuntut umum ya, untuk manggil terdakwa. Begitu ya. Baik, mohon izin majelis. Ya. Baik, apabila majelis memutuskan untuk kami memanggil kembali, akan kami panggil kembali untuk kesempatan berikutnya. Namun sebelum sidang ditutup, kami ingin menyampaikan untuk melakukan permohonan mewajibkan terdakwa melakukan wajib lapor kembali kepada kami majelis, karena menghadirkan terdakwa pada persidangan juga merupakan salah satu tugas dari penuntut umum, dan pada saat dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti, terdakwa ini sepakat untuk kooperatif, dan salah satu nilai kooperatifnya adalah untuk dipanggil apabila ada wajib lapor. Demikian majelis. Maaf Bu. Ya nanti seperti yang sudah saya sampaikan masih ada kesempatan memanggil. Jadi berikutnya kita tetapkan begitu ya. Itu ya Pak ya. Mohon maaf ya Pak ya, karena di sini terdakwa belum hadir, penasihat hukum belum mewakili gitu ya, belum mendampingi. Enggak, kita nanggapi begini aja. Dikatakan Tidak usah Pak ya. kalau memang wajib lapor kembali, berarti statusnya tersangka. Saya belum menetapkan kalau wajib lapor kembali. Jadi dipanggil terlebih dahulu untuk persidangan hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026. Begitu ya. Karena ada pukul 09.00 gitu ya. Ya, sidang selesai ditutup. Ketua Majelis Hakim PN Jakarta Timur cukup tegas teman ya, yang menyampaikan bahwa permintaan dari kejaksaan agar wajib lapor ternyata ditolak. Jadi kalau namanya wajib lapor kan menjadi kuasa dari kejaksaan, padahal ini sudah masuk di persidangan. Yang berkuasa adalah hakim. Apakah Dorotiva itu wajib lapor atau tidak, semua tergantung dari hakim. Dan hakim sudah benar bahwa tidak ada wajib lapor untuk Dorotiva. Dan supaya pihak kejaksaan memanggil secara patut kepada Dorotiva untuk sidang pada tanggal 27 Agustus 2026. Lalu bagaimana pendapat kuasa hukum dari Dr. Rifa, Pak Al-Khatiri? Coba kita tonton video yang satu ini. Tunda ya oleh hakim. Ya hakim seperti saya katakan tadi, mungkin hakim juga tidak mau melanggar undang-undang. Ya kan? Makanya ditunggu bahkan 2 minggu, bayangkan tanggal 27. Ditundanya nggak tanggung-tanggung ya, 2 minggu ya. Kami memahami ya kan, karena saya katakan bahwa selama hakim juga akan melakukan due process of law dengan benar, tidak mungkin ada persidangan hari ini. Cuma yang menarik tadi ada usulan JPU bahwa disuruh wajib lapor lagi ke JPU. Kalau wajib lapor ke JPU berarti statusnya tersangka, bukan terdakwa. Kalau tersangka persidangan ini nggak boleh terjadi, ya kan? Ya kan tersangka disuruh wajib lapor lagi. Oke, kalau emang wajib lapor tapi status kami down, bahkan sidang kemarin pun juga seharusnya tidak ada. Oleh sebab itu secara tersirat JPU mengakui bahwa ini sudah tidak ada perkara ini. Dia mau mulai nol. Nggak masalah buat kami, wajib lapor lagi. Berarti dia sendiri yang mengkonfirmasi bahwa statusnya menjadi kembali tersangka, bukan terdakwa. Jadi dakwaan yang kedua, ya pasti cacat hukum dan batal demi hukum yang kedua. Jadi yang pertama udah batal, ini batal semua gitu, ya kan? Kami tetap akan melakukan sesuai dengan ketentuan dan undang-undang. Kami tidak mau menekan hakim, kami tidak mau menekan Mahkamah Agung seperti yang dilakukan oleh tim hukum katanya itu, ya kan? Kita dudukin Mahkamah Agung, kita minta memecat ketua pengadilan dan sebagainya. Kita lawan, yang dilawan itu siapa? Kalau yang dilawan kan berarti hakim yang dilawan, Mahkamah Agung yang berarti kan melawan negara. Kalau itu terbukti ada mens rea dan ada perbuatan permulaan menduduki benar Mahkamah Agung, maka itu termasuk makar. Berarti mereka melakukan makar. Karena yang dilawan mereka bukan kami tapi negara. Itu dari saya. Nah, itu teman ya, pendapat dari kuasa hukum Dr. Tifa, Pak Al-Khatiri, yang mengatakan bahwa status Dorotiva adalah bebas teman ya, bukan menjadi terdakwa, bukan menjadi tersangka. Jadi kalau pihak kejaksaan minta hakim menetapkan wajib lapor, nah berarti itu kan menjadi tersangka di kejaksaan. Padahal statusnya kemarin itu sudah menjadi terdakwa. Ketika keputusan hakim kemarin mengatakan bahwa
batal demi hukum dakwaan dari jaksa, maka lepas juga teman ya status dari terdakwa Dr. Tifa. Makanya Dr. Tifa melakukan pra-peradilan. Tapi anehnya teman ya, sidang dibuka kembali di PN Jakarta Timur karena dakwaan dari jaksa sudah direvisi dan akan masuk sidang kembali. Dan tentunya nanti tanggal 27 Agustus 2026 akan sidang kembali Dr. Tifa. Tapi harapan kita teman ya, terlepas Dr. Tifa itu sudah bebas atau belum, harapan kita agar ijazah Jokowi itu masuk pokok perkara. Karena Jokowi ini sudah melaporkan Dr. Tifa, Roy Suryo melakukan pencemaran dan fitnah, maka mesti dibuktikan pencemarannya di mana, fitnahnya di mana, dan objek perkaranya adalah ijazah Jokowi. Nah, inilah teman yang ditunggu oleh publik, oleh masyarakat. Di manakah ijazah Jokowi? Apakah ijazahnya itu asli atau palsu? Itu sebenarnya yang ditunggu. Kalau pra-peradilan yang dilakukan Roy Suryo, Dr. Tifa, itu tidak akan menyentuh pada pokok perkara. Karena yang diprapit adalah prosedur, tata caranya. Tetapi pokok perkaranya memang di persidangan. Selama persidangan pokok perkara ini tidak dibuka, maka sulit teman untuk membongkar ijazah Jokowi. Nah, harapan kita teman ya, bagi yang 3 tersangka lainnya yang belum P21, harapan kita segera P21 dan segera masuk di persidangan. Ada Pak Fadilah, ada Rustam, ada Bu Kurnia. Nah, ini kan menjadi tersangka berikutnya yang belum masuk sidang. Harapan kita segera berproses agar segera bisa menghadirkan Jokowi dan ijazahnya dan diuji di depan pengadilan. Harapan kita seperti itu. Itu teman yang bisa kita bahas kali ini terkait sidang Dr. Tifa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.